Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas lagi mengenai mendiang Stephen Hawking dengan beberapa teori menariknya tentang alam semesta ini yang masih belum terbukti dan berusaha dipecahkan oleh para ilmuwan modern saat ini. Pembahasan kali ini masih berhubungan dengan video sebelumnya yang juga membahas tentang mendiang Stephen Hawking. Jadi, saya sarankan kalian nonton dulu video sebelumnya agar bisa lebih memahami video kali ini. Nah, oke, seperti biasanya, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para kosmolog adalah apa yang terjadi sebelum Big Bang. Pandangan mendiang Stephen Hawking sendiri adalah bahwa pertanyaan itu tidak ada artinya. Untuk semua maksud dan tujuan, dan juga waktu itu sendiri serta alam semesta, dan segala di dalamnya, dimulai dari Big Bang itu menurut Stephen Hawking. Nah, dari situlah ia berpendapat baginya seluruh alam semesta ini tidak ada kemungkinan adanya sang pencipta. Ya, itu adalah bahasa halusnya, dan saya yakin kalian bisa memahaminya. Dengan adanya pernyataan itu tadi, tentu saja tidak akan disetujui oleh banyak orang. Tetapi, pendapat yang diungkapkan oleh mendiang Stephen Hawking tadi bisa dibilang adalah ungkapan pribadinya mengenai alam semesta dan pandangannya mengenai keteraturan alam semesta yang ia pelajari seumur hidupnya. Dalam masa hidupnya, Stephen Hawking ini mengirim pikirannya berputar ke dalam lubang hitam yang paling dalam, memancar melewati kosmos yang tak berujung dan berputar ke belakang miliaran tahun untuk menyaksikan bagaimana sejarah alam semesta ini. Selama itu juga, Stephen Hawking terus mempelajari dan mencari tahu dari mana kita berasal, apa tujuan kita, dan apakah kita sendirian di alam semesta ini. Namun dengan berbagai jawaban yang ia ungkapkan sebagai seorang ilmuwan mengenai alam semesta ini, seringkali membuat kecewa para kritikus agama. Seperti dalam buku terakhir Stephen Hawking yang berjudul Jawaban Singkat untuk Pertanyaan Besar. Ia menjawab pertanyaan tertua dan paling religius dalam hidupnya, yaitu apakah Tuhan itu ada? Menurut Stephen Hawking, alam semesta ini secara spontan diciptakan dari ketiadaan dalam hukum sains. Stephen Hawking juga menjelaskan, jika orang-orang menerima kenyataan hukum sains seperti yang sudah ia jelaskan dalam beberapa teorinya, yang menyatakan bahwa hukum alam adalah tetap, maka tidak akan lagi perlu waktu untuk bertanya mengenai peran Tuhan di alam semesta ini. Gagasan bahwa alam semesta dimulai dengan ekspansi tiba-tiba dari singularitas ultrapadat yang lebih kecil dari atom. Dari titik ini muncul semua materi seperti energi dan ruang kosong yang ada di alam semesta. Lalu, semua bahan mentah itu berevolusi menjadi alam semesta yang dapat kita lihat hari ini dengan mengikuti serangkaian hukum ilmiah yang ketat. Bagi Stephen Hawking dan banyak ilmuwan yang berpikiran sama, kombinasi hukum gravitasi, relativitas, fisika kuantum, dan beberapa aturan lain dapat menjelaskan segala sesuatu yang pernah atau akan terjadi di alam semesta kita ini. Dari sini, Stephen Hawking juga menjelaskan kalau hukum sains adalah karya Tuhan, maka sebenarnya itu malah lebih merupakan definisi Tuhan daripada bukti keberadaannya. Jadi, dengan teori alam semesta berjalan sendirinya yang dipandu secara ilmiah, satu-satunya peran Tuhan yang memungkinkan adalah mengatur kondisi awal alam semesta sehingga hukum-hukum itu dapat terbentuk. Lalu apakah dari sini Tuhan menciptakan hukum kuantum yang memungkinkan Big Bang dapat terjadi? Nah, inilah merupakan sebuah singgungan dari Stephen Hawking. Tapi ia sendiri mengatakan kalau ia tidak ingin menyinggung siapapun yang beriman. Tetapi ia berpikir bahwa sains ini memiliki penjelasan yang lebih meyakinkan daripada pencipta ilahi ataupun Tuhan. Dalam memahami sejarah alam semesta ini, penjelasan Stephen Hawking dimulai dengan mekanika kuantum yang menjelaskan bagaimana partikel subatomik berperilaku. Dalam studi kuantum, hal inilah sudah umum untuk melihat partikel subatomik seperti proton dan elektron yang muncul entah dari mana, bertahan sebentar, dan kemudian menghilang ke lokasi yang sama. Nah,
Karena alam semesta ini pernah seukuran partikel subatom itu sendiri, maka masuk akal jika ia berperilaku serupa selama peristiwa Big Bang. Alam semesta ini, dengan segala keluasan dan kerumitan yang membingungkan, bisa saja muncul begitu saja tanpa melanggar hukum alam yang diketahui. Tapi Hawking mengatakan, sains juga memiliki penjelasan dalam hal ini. Stephen Hawking mengilustrasikannya dengan menunjuk pada fisika bagaimana terbentuknya lubang hitam dimulai dengan bintang-bintang yang mengalami keruntuhan gravitasi yang begitu padat dan mengakibatkan tidak ada apapun termasuk cahaya yang dapat lolos dari tarikannya. Lubang hitam ia ibaratkan seperti alam semesta sebelum Big Bang yang kemudian memadat menjadi singularitas. Dari titik massa yang sangat padat ini, gravitasi begitu kuat sehingga mendistorsi waktu serta cahaya dan juga ruang. Sederhananya, di kedalaman lubang hitam, waktu itu tidak ada. Jadi, karena alam semesta juga dimulai sebagai singularitas, waktu itu sendiri tidak mungkin ada sebelum Big Bang. Nah, jawaban Hawking mengenai untuk apa yang terjadi sebelum Big Bang adalah tidak ada apapun termasuk waktu sebelum Big Bang. Nah, dari sinilah ia menemukan sesuatu yang tidak memiliki penyebab karena tidak ada waktu untuk ada penyebab. Dari sinilah kemudian Stephen Hawking berpendapat jikalau tidak ada kemungkinan adanya pencipta, karena tidak ada waktu bagi pencipta untuk ada. Pada intinya, semua itu tadi seharusnya tidak akan banyak mempengaruhi para penganut teistik. Sebagai seorang ilmuwan, dengan pengabdian seumur hidupnya untuk memahami alam semesta ini, Stephen Hawking sebenarnya juga berusaha untuk mengetahui pikiran Tuhan dengan mempelajari semua yang dia bisa tentang alam semesta mandiri di sekitar kita. Sementara pandangannya tentang alam semesta yang mungkin membuat Tuhan dan hukum-hukum alam tidak sesuai, masih menyisakan banyak ruang untuk iman, harapan, keajaiban, dan juga rasa syukur. Stephen Hawking juga mengatakan bahwa kita ini memiliki satu kehidupan untuk menghargai rancangan agung dari alam semesta ini. Dan karena itulah, ia sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehidupannya dalam mempelajari alam semesta yang masih menyisakan banyak misteri lainnya. Lanjut yang kedua adalah teori mengenai informasi paradoks. Keberadaan radiasi Hawking menciptakan masalah serius bagi para ahli teori, dan tampaknya menjadi satu-satunya proses dalam fisika yang menghapus informasi dari alam semesta ini. Sifat dasar material yang membuat lubang hitam tampak hilang selamanya adalah radiasi yang keluar tidak memberitahu kita apapun tentang apa yang ada di dalam lubang hitam. Inilah yang disebut sebagai paradoks informasi yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan selama beberapa dekade ini. Pendapat Stephen Hawking tentang misteri ini adalah bahwa informasi itu tidak benar-benar menghilang. Menurutnya, materi yang masuk ke dalam lubang hitam disimpan dalam awan partikel nol energi yang mengelilingi lubang hitam. Tapi, teorema lubang hitam menurut Hawking hanyalah salah satu dari beberapa hipotesis yang telah dikemukakan, dan sampai saat ini tidak ada yang tahu jawaban yang sebenarnya. Yang terakhir adalah teori keberadaan lubang hitam primordial atau lubang hitam purba. Lubang hitam tercipta dari keruntuhan gravitasi materi yang sudah ada sebelumnya seperti bintang. Tetapi mungkin juga beberapa diciptakan secara spontan dari alam semesta yang sangat awal, atau beberapa detik setelah Big Bang. Nah, Stephen Hawking ini adalah orang pertama yang mengeksplorasi teori di balik lubang hitam primordial tersebut secara mendalam. Satu kemungkinan menarik yang dipertimbangkan oleh Stephen Hawking adalah bahwa lubang hitam purba mungkin merupakan materi gelap misterius yang diyakini para astronom menembus alam semesta saat ini. Namun, bukti pengamatan saat ini menunjukkan bahwa ini tidak mungkin karena saat ini para ilmuwan masih tidak memiliki alat pengamatan untuk mendeteksi lubang hitam primordial atau untuk mengatakan apakah mereka membentuk materi gelap di alam semesta ini. Masih perlu waktu untuk dapat membuktikannya, dibarengi dengan perkembangan teknologi. Namun, dengan beberapa anomali gravitasi aneh, termasuk yang terjadi dalam tata surya kita, keberadaan lubang hitam primordial ini masih memungkinkan benar adanya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan wawasan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua.
Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi informasi astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.